Selamat pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Senin 19 April 2021 dengan episode Float On. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Well, you just laughed it off, it was all okay. Seperti biasa kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Total Net TIC Flows yang turun dari sebelumnya 105,8 billion dolar menjadi 72,6 billion dolar. Kemudian ada dari US Net Long Term TIC Flows yang turun dari sebelumnya 91 billion dolar menjadi 4,2 billion dolar. Kemudian ada dari US Housing Starts yang naik dari sebelumnya 1457k menjadi 1739k. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 11,3% menjadi 19,4%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atau ASDM yang meraih pendapatan sebesar 181,59 miliar rupiah di periode yang berakhir 31 Desember 2020, turun jika dibandingkan dengan pendapatan 204,11 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari IQplus.info. Kemudian ada dari PT Arga Karya Prima Industri Tbk atau AKPI yang berhasil meraih laba yang diatribusikan ke pemilik entes induk sebesar 66,02 miliar rupiah hingga periode 31 Desember 2020, naik dari 54,36 miliar rupiah di periode yang sama di tahun sebelumnya dari IQplus.info. Kemudian ada dari PT Merdeka Copper Gold Tbk atau MDKA yang membukukan pendapatan usaha sebesar 321,86 juta US dollar pada periode Januari hingga Desember 2020 dari IQplus.info. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 16 April 2021, IHSG ditutup menguat sebesar 6 poin atau 0,11% ke level 6086. Sektor perkebunan, pertambangan, perdagangan aneka industri, infrastruktur bergerak positif dan menjadi kontributor pada kenaikan IHSG. Sementara investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 296 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari China is back. Perekonomian Cina kembali membuktikan bahwa bangkitnya Cina bukan menjadi sesuatu yang bisa diremehkan oleh banyak pihak. Meskipun pemulihan masih dalam kategori struggle, namun Cina terus melangkah dengan penuh keyakinan bahwa mereka akan menjadi negara pertama yang memimpin fase pemulihan. GDP Cina begitu luar biasa nih bosku, naik dari sebelumnya 6,5% menjadi 18,3% secara year on year untuk kuartal 1 2021. Secara year to date year on year naik dari sebelumnya 2,3% menjadi 18,3%. Retail sales naik melebihi proyeksi konsensus, di mana retail sales berada di posisi 34,2%, lebih tinggi dari konsensus 28%. Data ini memberikan sebuah gambaran bahwa Cina telah hampir kembali ke jalan yang benar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi di tahun ini. Dan kami melihat bahwa kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 masih akan memberikan kesempatan kepada Cina untuk menjadi lebih baik. Tentu ini menjadi keuntungan tersendiri untuk kita, karena Cina dan Amerika kedua negara yang menjadi pemimpin dalam perubahan merupakan mitra dagang jajaran 4 terbesar untuk Indonesia. Pemulihan perekonomian tahun lalu dipimpin oleh investasi yang kuat pada sektor real estate dan infrastruktur yang mendorong permintaan barang-barang industri. Sementara itu pesanan mengenai barang-barang medis seperti masker, APD, dan elektronik mendorong ekspor Cina mengalami peningkatan. Sebelumnya penjualan retail melemah, sekarang penjualan retail menunjukkan kenaikan, yang berarti bahwa ada peningkatan konsumsi di sana. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kurun 2 tahun, GDP telah naik 5% pada kuartal tersebut, sementara investasi dalam infrastruktur telah naik 2,3%. Datangnya investasi dari luar negeri yang masuk ke Cina hampir 40% bosku, atau sekitar 45 miliar dolar dalam kuartal pertama 2021 yang dimana nilai tersebut merupakan yang tertinggi sejak 2002 silam. Industri jasa sendiri terlihat masih lemah nih bosku, membuktikan bahwa pemulihan masih akan mengalami hambatan meskipun kedepannya kami melihat bahwa industri jasa pasti akan pulih.
Kalau kita mau bandingkan nih bosku, data GDP ekonomi kuartal 1 sekarang dengan data GDP ekonomi sebelum Corona 2019 silam, pada tahun 2019 lalu GDP Cina kuartal 1 hanya tumbuh 10,3%, berbeda dengan pertumbuhan GDP kuartal 1 2021 tahun ini yang kenaikannya begitu luar biasa. Meskipun output industri masih belum pulih sepenuhnya, satu-satunya yang harus dikhawatirkan adalah berkurangnya dukungan kebijakan moneter Bank Sentral Cina terhadap pemulihan tersebut. Apalagi Bank Sentral Cina telah meminta exposure terhadap pinjaman mulai dikurangi sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan penggelembungan aset. Kami berharap bahwa Bank Sentral Cina membiarkan terlebih dahulu pemulihan berlangsung hingga tuntas sebelum melakukan perubahan kebijakan yang justru dapat mempengaruhi proses pemulihan tersebut. Perekonomian akan terus mencoba meraih momentum pada kuartal 2 mendatang. Namun jangan lupa kebijakan moneter dan fiskal kami harapkan dapat mendukung pemulihan Cina tersebut agar proses tersebut dapat selesai dengan baik. Kemudian cerita selanjutnya datang dari sebuah pertemuan, sebuah harapan. Mengawali pekan ini pelaku pasar akan terfokus pada keputusan Bank Indonesia terhadap kebijakan moneternya yang rencananya akan disampaikan pada hari Selasa 20 April 2021. Saat ini pelaku pasar mencermati upaya Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas nilai tukar. Jika mengacu kinerja rupiah secara year to date telah terdepresiasi 3,99%, di mana aksi jual investor asing pada pasar obligasi dan pasar saham menjadi trigger terhadap pelemahan tersebut. Kali ini Bank Indonesia berupaya mendorong akselerasi digitalisasi dan keuangan nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui pengembangan BI Fast yang merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail real-time dan tersedia sepanjang waktu, serta penyusunan Open API pembayaran untuk application programming interface. Deputi Gubernur Bank Indonesia Doni P. Juwono menyampaikan kedua inisiatif tersebut merupakan implementasi dari Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 dalam menyediakan infrastruktur sistem pembayaran retail yang cepat serta mewujudkan industri penyelenggara sistem pembayaran yang inovatif, kolaboratif dengan standar keamanan yang tetap terjaga. BI Fast merupakan infrastruktur sistem pembayaran retail nasional yang dapat memfasilitasi pembayaran retail menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran secara retail. Bank Indonesia targetkan layanan transfer kredit individual akan diimplementasikan pada akhir 2021. Bank Indonesia meyakini sinergi antara pemerintah dan otoritas terkait guna memperkuat ekonomi digital dapat meningkatkan transaksi ekonomi digital yang pada akhirnya ikut meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor e-commerce, uang elektronik, dan bank digital. Bank Indonesia memproyeksikan potensi kenaikan sebesar 33% pada e-commerce dari 253 triliun rupiah menjadi 337 triliun rupiah. Selain itu, transaksi uang elektronik diproyeksikan naik 32% dari 201 triliun rupiah menjadi 266 triliun rupiah. Transaksi digital melalui digital banking diperkirakan tumbuh 19% dari 27.000 triliun rupiah menjadi 32.200 triliun rupiah. Sementara itu Menkominfo Johnny G. Plate mengatakan valuasi ekonomi digital Indonesia akan mencapai 130 miliar US dollar pada 2025 dari 44 miliar US dollar pada 2020. Sehingga dengan strategi tersebut menjadikan Indonesia negara dengan pasar ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara. Dan ini membuktikan nih bosku bahwa kita membutuhkan beberapa calon emiten yang berbasiskan teknologi untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia untuk menjaga antusiasme pelaku pasar ke depannya. Sehingga berdasarkan technical analisa kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6049 hingga 6119. IHSG masih berada di level support area 6075. Hati-hati arus dapat berbalik arah seketika. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari AGI, kemudian yang kedua ada dari BBNI, dan yang ketiga ada dari BNGA. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari MDKA atau PT Merdeka Copper Gold Tbk yang membukukan pendapatan usaha sebesar 321,86 juta US dollar pada periode Januari hingga Desember 2020. Perusahaan membukukan pendapatan usaha sebesar 321,86 juta US dollar pada periode Januari hingga Desember 2020 atau turun jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan usaha perusahaan pada tahun 2019 yang sebesar 402,03 juta US dollar.
Penurunan tersebut menyebabkan laba bersih sebesar MDKA juga ikut turun menjadi sebesar 36,196 juta US dollar pada akhir tahun 2020 dari tahun 2019 yang mencatatkan laba bersih sebesar 70,827 juta US dollar. Turunnya pendapatan usaha di mana penjualan emas, perak, dan tembaga katoda pihak ketiga kompak menurun, baik untuk ekspor maupun domestik. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 2300 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Kemudian yang kedua ada dari Raja atau PT Rukun Raharja Tbk yang membukukan pendapatan usaha sebesar 98,764 juta US dollar pada periode Januari hingga Desember 2020 atau turun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang sebesar 122,13 juta US dollar. Turunnya pendapatan usaha perusahaan berdampak pada kinerja laba bersih, di mana laba bersih yang dibukukan perusahaan sebesar 1,389 juta US dollar jika dibandingkan tahun 2019 yang mencatatkan laba bersih sebesar 5,7 juta US dollar. Turunnya kinerja perusahaan penurunan kinerja pada 2020 seiring dengan banyaknya tantangan bisnis akibat pandemi COVID-19, di mana prospek bisnis di tahun lalu mengalami ketidakpastian yang mana kondisi perekonomian yang terimbas kasus penularan COVID-19. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 295 dan tingkat probabilitas sebesar 70%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 360 dan tingkat probabilitas sebesar 50%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. on exactly the same day. Well, we'll float on, good news is on the way. Sekian untuk review market kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan ketemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Oh